Anda masih menyaksikan Kabar Petang. Pemirsa, Polres Lampung Tengah menetapkan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka dalam insiden tewasnya seorang warga yang terkena peluru nyasar saat pesta pernikahan. Polisi pun mendalami mengenai legalitas kepemilikan senjata tersangka. Setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 10 jam, Muhammad Saleh Mukadam, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lampung Tengah. Penetapannya sebagai tersangka atas peristiwa tewasnya seorang warga terkena peluru nyasar saat pesta pernikahan yang terjadi kemarin. Saat kejadian, tersangka menghadiri pesta pernikahan saudaranya. Ia melepaskan tembakan sebagai tradisi penyambutan keluarga besan dalam pesta pernikahan iparnya. Namun naas, peluru dari senjata apinya mengenai kepala warga yang berada di sekitar lokasi pesta. Warga bernama Salam itu pun tewas seketika akibat peluru mengenai kepalanya. Polisi kemudian mengamankan anggota DPRD Lampung Tengah tersebut dan menggeledah 3 rumah dengan lokasi berbeda, yakni 2 rumah di Kabupaten Lampung Tengah dan 1 rumah di Kota Metro Lampung. Polisi menyita 4 senjata api berikut amunisinya. MSM ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 359 KUHP, pasal 1, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dengan ancaman hukuman 5 tahun dan 20 tahun. Kalau pengakuannya hanya digunakan pada saat begawe, tapi karena ini tanda kutip sekali lagi ilegal, dari surat menyurat dan lain-lain tidak kita dapatkan, maka patut diduga dan lain-lain untuk sebagai tindak pidana lain. Makanya sekali lagi kami mendalami pasal yang kami kenakan di sini, diantaranya kepemilikan senjata api ilegal. Polisi kini mendalami perizinan kepemilikan senjata api itu. Akibat insiden yang menewaskan warga ini, tersangka Mukadam dijerat pasal 359 ayat 1 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa tersebut? Ya, kita akan berbincang dengan Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit. Selamat sore, Pak Andik. Selamat sore, Pak. Baik, Pak Andik, sebenarnya bagaimana kronologis anggota DPRD ini yang secara tidak sengaja kemudian pelurunya nyasar, terkena warga hingga akhirnya meninggal dunia? Baik, terima kasih. Jadi kejadian tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli, sekitar pukul 10. Dalam kegiatan pesta adat di Lampung. Jadi pada saat pesta itu ada di sana itu diantaranya rangkaian adat ada membunyikan suara seperti ledakan yang biasanya di tempat lain itu dipakai petasan. Tetapi di sini tokoh masyarakat tersebut, MSM, dalam hal ini diundang, itu menggunakan senjata panjang dan senjata pendek untuk diledakkan di sana. Dan naasnya ketika dibunyikan senjata pendeknya itu tidak disengaja meledak sehingga mengenai salah satu korban yang ada di TKP. Oke, Pak Andi, kalau memang itu merupakan sebuah tradisi di sana kan biasanya dipakai petasan. Tapi tersangka kenapa kemudian membawa pistol ke sana? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan yang bersangkutan ataupun tersangka membawa pistol ini yang juga kita dalami, Mbak. Karena sekali lagi yang bersangkutan setelah kita berkoordinasi dengan Subdit Intelkam, kemudian kita cek bahwa senjata yang dimilikinya ini yang pertama ilegal, tidak terdaftar ataupun tidak memiliki keabsahan surat menyurat, sehingga terkait yang bersangkutan ini memiliki senjata itu pun baru kita ketahui setelah kejadian ini. Baik, ini kan polisi menyita senjata api ada 4 jenis dan semuanya ilegal ya. Lalu apakah tersangka ini juga memiliki surat izin menggunakan senjata api? Baik, kita menyita 4 senjata setelah kita geledah dari 3 tempat yang berbeda. Jadi kita berkoordinasi dengan Sat Intelkam untuk mengecek kepemilikan senjata api, kepemilikan surat menyurat,
kemudian keabsahan senjata apinya, dan kita dapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar Oke. dalam kepemilikan senjata api. Yang kedua, senjata api yang dikuasai tanpa memiliki dokumen atau ilegal. Ini demikian, Mbak. Oke, Pak, tadi ada yang belum tergali, Pak. Lantas kalau berdasarkan perkembangan penyidikan, ini tersangka membawa pistol tuh ada motif khusus nggak terhadap korban? Jadi ini memang undangan, Mbak ya. Jadi mereka adalah keluarga. Jadi sekali lagi yang bersangkutan ini diundang oleh keluarga dalam hal pelaksanaan nikahan. Kemudian Nggak ada motif khusus berarti ya? rangkaian kegiatannya seperti itu. Tidak ada motif khusus. Mereka memang ada hubungan kekeluargaan memang, Mbak. Oke. Baik, lalu dari mana tersangka ini mendapatkan 4 jenis senjata api ini, Pak? Baik, tentang kepemilikan ini juga kami dalami. Ini mengerucut satu nama. Ini tidak kami sampaikan di sini karena memang dalam pengejaran kami. Dalam tim kami ini kami kembangkan karena asal muasal dari senjata ini mengerucut ke sebuah nama. Dan sedang kami kembangkan untuk kami kejar terkait orang yang menyuplai senjata ini. Karena menurut keterangan diberi dengan harga tertentu dan semuanya tanpa dilengkapi oleh dokumen. Oke, Dan baik. dimungkinkan kalau bisa kita kembangkan mungkin di tempat lain ada yang juga disuplai, makanya kami sekali lagi tidak menjelaskan pada kesempatan kali ini, Mbak, karena masih dalam proses pengungkapan, Mbak. Oke, baik. Kita tunggu nanti perkembangan penyidikan. Terima kasih banyak Pak Andi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.